saya Siska Utami, NIM 171211140, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit khotbah mengenai sabar. Apakah sabar ada batasnya? Apakah kita bisa bersabar melewati semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, makna dari sabar sendiri yaitu perbuatan yang susah diterapkan kepada diri kita sendiri. Meskipun demikian, dengan belajar mengenal kesabaran, kita dapat melatih diri kita sendiri untuk lebih dapat memaknai dan mengambil hikmah dari setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki umatnya untuk selalu bersifat sabar dan juga lapang dada. Dalam melakukan semua hal, kita harus sabar. Menghadapi cobaan, kita juga harus sabar. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika kita memahami makna dan hikmah di balik kesabaran. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam-macam cobaan. Namun pada hakikatnya, Allah hanya sedang menguji kita, apakah kita mampu melewatinya atau tidak. Untuk itu, marilah kita bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan keutamaan dari sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, sabaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas. Ketika bulan Ramadan tiba, kita menaikkan ibadah puasa, di mana kita harus menahan hawa nafsu, lapar, haus, dan juga rasa ingin makan, sampai waktu maghrib datang untuk berbuka. Tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dan kenikmatan dari rasa sabar. Sangat sulit melatih kesabaran, karena kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu, dan kezaliman yang pernah dilakukan. Sabar harus diiringi dengan keikhlasan. Karena sabar tanpa ikhlas atau ikhlas tanpa sabar tidak akan menghasilkan apapun. Sehingga kita semua harus mempunyai hati yang lapang, pikiran yang jernih, kemudian diimplementasikan ke dalam tindakan. Selebihnya, apabila sesuatu tidak berjalan dengan sesuai harapan kita, maka kita harus siap menerima segala ketentuannya. Inilah yang dinamakan sabar, yang diiringi dengan tawakal atau sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuha allazina amanu istainu bil sabri wa as-salati inna allaha ma'a al-sabirina, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berdasarkan potongan ayat di atas, seharusnya kita menjaga iman, sholat, dan juga sabar kita agar selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bersama hambanya yang senantiasa beriman kepadanya. Sabar merupakan ujian yang tidak mudah untuk dilakukannya. Akan tetapi, dengan ketidakmudahan itu, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya, seberapa sabar hambanya menahan godaan dan ujian tersebut sampai lolos. Kita bisa lolos dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar dan juga berpikir positif terhadap segala ketentuannya. Niscaya kita akan mendapat kemuliaan. Dalam kehidupannya, manusia diuji dengan larangan dan perintahnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tetapi perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita untuk bersabar melawan hawa nafsu tersebut. Setiap manusia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujiannya. Misalnya dengan penderitaan, kesengsaraan,
Ada orang yang diberi ujian dengan kekayaan, dan ada juga orang sakit diuji sabarnya untuk menghadapi rasa sakitnya. Orang yang menderita kesusahan, kesulitan, diuji sabarnya dengan kekurangan harta. Orang yang diberi kekayaan, kesenangan, diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwatnya. Jadi, setiap manusia mempunyai ujiannya masing-masing, ujian sabarnya masing-masing. Seberapa kuat, seberapa bisa dia melewati. Kesabaran menjadi senjata orang beriman dalam menghadapi ujian seperti sekarang ini. Contoh sabar di masa sekarang, adanya virus corona yang menguji semua kapasitas kita sebagai manusia. COVID-19 menyebar begitu cepat. Sudah ratusan ribu orang terinfeksi virus. Puluhan ribu nyawa tewas akibat virus mematikan itu. Corona juga membuat para pengusaha gulung tikar. Para pekerja dirumahkan. Ojek online sepi orderan karena kebijakan dari pemerintah yang harus belajar dan bekerja dari rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka yang bersabar dengan begitu banyak derajat dan kebaikan. Mereka pun dijanjikan imbalan yang begitu besar ketika ia mau bersabar. Itulah gambaran jika kita selalu memelihara sifat sabar dan juga keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah bersikap sabar kepada teman, kepada orang-orang sekitar yang sekiranya membuat hati kita jengkel atau membuat kita emosi. Terus berbuat baik kepada sesama. Demikian sepatah dua patah kata dari saya. Semoga dapat memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.